Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, peserta Lasar PPSDM Bandung angkatan 32 akan menyampaikan hasil analisis isu global mengenai korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum dan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakannya kepada mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Untuk mengidentifikasi masalah, kami menggunakan parameter APKL, di mana A aktual, yang berarti isu tersebut sering terjadi atau dalam proses kejadiannya sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Kemudian P problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian K kekhalayakan, artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir L layak, isu ini adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk menunjukkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian identifikasi isu, rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang lumrah. Kedua, lemahnya penegakan hukum serta kualitas layanan birokrasi terhadap korupsi. Yang ketiga, peran media massa masih kurang optimal dalam mencegah tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan teknik tapisan isu menggunakan metode USG. Metode USG ini digunakan untuk melihat seberapa mendesaknya, seriusnya, dan berdampaknya masalah tersebut di kehidupan. Dari ketiga masalah tersebut, kita dapat melihat bahwa pada masalah yang kedua, yaitu lemahnya penegakan hukum serta kualitas layanan birokrasi terhadap korupsi, memiliki nilai prioritas tertinggi dibandingkan kedua masalah lainnya. Setelah didapatkan prioritas masalah melalui metode USG, kemudian masalah tersebut dianalisis lagi menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone ini adalah metode sebab akibat yang dipengaruhi oleh manusia, lingkungan, kultur, dan aturan. Dari faktor manusia, yang mempengaruhinya adalah sifat tamak, minimnya moral, dan egois. Dari faktor lingkungan, yaitu adanya oknum manajemen yang menutupi korupsi. Kultur atau budaya, yang pertama, dianggapnya lumrah tindak pidana korupsi tersebut. Kedua, rakyat menjadi lebih apatis. Aturan, lemahnya hukum yang berlaku. Dari metode ini didapatlah akibatnya, yaitu korupsi semakin merajalela dan rakyat semakin tidak percaya terhadap penegakan hukum. Selanjutnya, teknik analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Berdasarkan isu yang dibahas, maka pada strong, pertama, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi, dan yang kedua, banyaknya lembaga atau badan yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Pada weakness, masyarakat kurang menyadari peran aktifnya yang dapat mencegah dan memberantas korupsi, serta masih banyak pihak yang melindungi koruptor. Oportunis, adanya peran media yang berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi. Dan pada threat, koruptor memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga bisa dilakukan dengan rapi dan tertutup. Minimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Hasil yang diharapkan, koruptor lebih merasa takut jika aktivitasnya terpantau. Alternatif yang ketiga, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, menegakkan etika profesi, dan tata tertib lembaga. Hasil yang diharapkan, moral dan etika koruptor menjadi lebih baik dan sadar bahwa perbuatannya sangat merugikan. Demikianlah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.